Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teks negosiasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, yang kedua ada Arfana Aurum Syahdan, yang ketiga ada Azhara Nafirotul Baiti, yang keempat ada Kanaya Hasna Kamila, yang kelima ada Khairul Rizki, yang keenam ada Naura Zalfa Zahira, dan yang terakhir ada Tias Nur Azalia. Topik bahasan yang akan kita pelajari tentang teks negosiasi hari ini, yang pertama ada pengertian teks negosiasi dan teks negosiasi. Yang kedua ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang ketiga ada fungsi teks negosiasi. Yang keempat ada jenis-jenis teks negosiasi. Yang kelima ada struktur teks negosiasi. Yang keenam ada kelima ada struktur teks negosiasi. Yang keenam ada kaidah kebahasan teks negosiasi. Dan yang terakhir contoh teks negosiasi. Kita akan masuk ke dalam pengertian negosiasi dan teks negosiasi. Emang beda ya? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Nah, kalau teks negosiasi merupakan salah satu teks yang menjelaskan proses negosiasi. Biasanya teks negosiasi berisi kalimat kesepakatan mengenai permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Tentunya teks negosiasi dibuat untuk mengatasi perdebatan sehingga dapat memperoleh suatu penyelesaian tanpa adanya paksaan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Kira-kira apa aja ya? 1. Menentukan solusi serta sarana penyelesaian masalah kedua belah pihak. Kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Ketiga, penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Kelima, mempunyai tujuan praktis, yakni sebagai media untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak bersangkutan. Teks negosiasi memiliki fungsi utama, yakni untuk memastikan atau menetapkan keputusan dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Selain itu, teks negosiasi juga berfungsi untuk mencari serta menentukan jalan keluar penyelesaian masalah tanpa harus melibatkan berbagai pihak. Atau bisa dikata, yaitu agar berbagai pihak yang terlibat berada dalam posisi yang menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya, jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, ada negosiasi formal. Negosiasi formal adalah negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara formal atau hitam di atas putih. Yang kedua, ada negosiasi informal. Negosiasi informal adalah negosiasi yang dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan orang dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Yang ketiga, negosiasi kolaborasi adalah kesepakatan yang diperoleh berkat semua pihak dapat berkolaborasi mengenai pendapat dan keinginannya dalam bernegosiasi. Yang keempat, ada negosiasi dominasi. Adalah negosiasi yang hasil kesepakatannya tidak seimbang atau hanya berpihak kepada satu pihak saja. Pihak lainnya hanya mendapatkan kerugian. Yang terakhir, ada negosiasi akomodasi. Negosiasi akomodasi adalah negosiasi yang bisa memberikan lawan keuntungan yang lebih banyak dan pihak yang melakukan negosiasi keuntungannya lebih sedikit. Ada struktur teksnya juga. Yang pertama, struktur teks negosiasi orientasi. Orientasi adalah awalan dari percakapan sebuah negosiasi, misalnya kata sapa, kata salam, dan lainnya. Yang kedua ada pengajuan. Pengajuan adalah usulan penyelesaian masalah. Yang ketiga ada penawaran. Penawaran adalah suatu puncak dari negosiasi karena terjadinya proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang keempat ada persetujuan. Persetujuan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah penutup. Penutup berisikan akhir dari sebuah proses negosiasi, dapat berupa salam atau ucapan terima kasih. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Menggunakan kalimat sepakat atau tidak sepakat. 2. Menggunakan kalimat kebandingan. 3. Menggunakan bahasa yang persuasif. 4. Menggunakan kalimat efektif yang singkat, padat, dan jelas tujuannya. 5.
menggunakan kalimat deklaratif atau pernyataan. 6. Menggunakan kata ganti nomina atau frasa nomina. 7. Menggunakan konjungsi seperti kalau, begitu, meskipun, walaupun. 8. Menggunakan kalimat langsung. Dan yang terakhir ada contoh teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Anak-anak minggu depan akan dilaksanakan ulangan harian tentang teks negosiasi. Kalian harus mempersiapkan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, pengajuan. Jangan minggu depan, Bu. Tugas sudah banyak dan belum selesai. Ditambah tugas dari 5 pelai. Jadi kalian keberatan jika ulangan harian yang dilaksanakan minggu depan? Iya, Bu. Kalau begitu, kapan kalian siap untuk ulangan harian? Penawaran. Minggu depannya saja lagi, Bu. Yang keempat adalah persetujuan. Baiklah, tapi karena materi bab teks negosiasi sudah selesai, apa kalian punya usul apa yang akan kita lakukan minggu depan? Minggu depan kita praktik saja, Bu, untuk bernegosiasi. Gimana, Bu? Penutupnya, wah, ide bagus. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Karena gak ada yang nanya, terima kasih sebelumnya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.